Ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu bernama Prabu Tapa Agung. Ia memiliki 7 orang putri. Namun, 5 diantaranya telah menikah dan menjadi ratu di kerajaan lain. Tersisa 2 orang putri, Purbalarang, seorang kakak, dan Purbasari, seorang adik. Di suatu hari, karena Prabu Tapa Agung merasa dirinya sudah tua dan hidupnya sudah tidak lama lagi, dia memanggil putrinya Purbasari ke suatu ruangan. Purbasari, sepertinya ayah sudah tidak lama lagi, maka dari itu, ayah memohon kepada kamu untuk menggantikan posisi ayah. Purbasari menjawab, Ayah, apakah tidak apa-apa? Bukankah seharusnya posisi tersebut diberikan kepada Purbalarang? Dia kan anak sulung. Tapi Purbasari, tidak mungkin ayah memberikan posisi tersebut kepada kamu yang sikapnya seperti itu. Posisi ini lebih cocok diberikan kepada kamu yang baik hati. Ayah yakin, kedepannya kerajaan kita akan lebih baik lagi jika dipimpin oleh kamu, Purbasari. Sejak hari itu, pembicaraan itu adalah suatu pembicaraan yang rahasia. Hanya Purbasari dan Prabu Tapa Agung yang mengetahuinya. Mereka berdua menunggu malaikat maut menjemput Prabu Tapa Agung. Namun, tanpa mereka ketahui, Purbalarang telah mengetahui pembicaraan tersebut. Beberapa hari lalu, Purbalarang sempat mendengar pembicaraan tersebut melewati jendela ruangan itu. Lantas, Purbalarang tidak tinggal diam. Dia melaporkan hal tersebut kepada Indrajaya, tunangannya. Bagaimana ini? Kekuasaan akan diambil alih oleh Purbasari. Ini tidak bisa. Tradisi sejak dulu, kekuasaan harus diturunkan kepada anak sulung. Lalu, apa yang akan kamu lakukan, Purbalarang? Pokoknya, kita harus membuat Purbasari itu menjadi jelek agar dia tidak jadi diangkat sebagai ratu. Lantas, sekarang kita kemana? Aku punya ide. Kita ke nenek sihir. Kita akan meminta ramuan yang membuat Purbasari jelek. Purbalarang dan Purbasari menuju ke kerajaan sebelah di pinggir hutan. Mereka mendatangi sebuah kastil tua. Nenek, apakah kamu bisa membuatkan ramuan untuk aku berikan kepada adikku? Ayahku memberikan tahtanya kepada adikku. Aku tidak mau. Harusnya aku yang menjadi ratu, bukan Purbasari. Tolong buatkan ramuan agar dia gagal menjadi ratu. Baiklah, putri. Nenek itu pun meracik suatu ramuan. Purbalarang dan Indrajaya menunggu di belakang nenek tersebut. Beberapa menit kemudian, nenek itu selesai meracik suatu ramuan. Purbalarang, campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari. Aku yakin dengan ramuan ini pasti Purbasari gagal menjadi ratu. Benarkah, nenek? Baiklah, nenek. Terima kasih. Ini imbalannya. Ada sekantung emas. Wah, terima kasih, Purbalarang. Semoga sukses. Malam itu juga, Purbalarang memberikan minuman kepada Purbasari sebelum tidur. Pasti Purbasari sangat senang aku kasih minuman. Dia kira aku kakak yang baik hati, padahal minuman ini bisa membuatnya gagal menjadi ratu. Purbalarang pun berjalan menuju kamar Purbasari dan memberikan minuman tersebut. Hei Purbasari, ini ada minuman untukmu. Silakan diminum sebelum tidur. Wah, terima kasih kak. Kakak baik hati sekali. Iya, sama-sama Purbasari. Selamat malam. Setelah meminum minuman yang disediakan Purbalarang, Purbasari langsung beranjak tidur. Namun, keesokan harinya Purbasari bangun dalam keadaan total hitam di seluruh tubuhnya. Mengetahui hal tersebut, Purbalarang melaporkannya kepada ayahnya. Ayah, lihat, Purbasari bangun, badannya langsung ada total hitam, bahkan mukanya juga ya. Aku yakin, ini pasti kutukan karena ayah memberikan tahtanya kepada Purbasari. Tradisi kerajaan kita kan, tahta selalu diturunkan kepada anak sulung. Harusnya aku yang menggantikan ayah, bukan Purbasari. Benar juga ya Purbalarang. Ayah hilaf, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tahu ayah, sekarang berikan tahtanya kepada aku, lalu asingkan Purbasari ke tengah hutan, atau wabahnya bisa menyebar ke masyarakat kita. Oh, baik Purbalarang. Nanti siang, ayah akan menyuruh prajurit kita untuk mengantarkan Purbasari ke tengah hutan. Siangnya, prajurit menghampiri Purbasari dan mengajaknya keluar untuk jalan-jalan. Tetapi, sesuai omongan ayahnya tadi pagi, prajurit itu membawa Purbasari ke suatu gubuk tua dari kayu yang berada di tengah hutan. Setelah beberapa jam mengobrol dengan Purbasari, prajurit itu berpamitan untuk kembali ke istana. Prajurit itu menjanjikan Purbasari untuk mengantar makanan setiap hari. Namun, beberapa hari kemudian, prajurit tersebut tidak kunjung kembali. Purbasari tidak tahu jalan pulang ke kerajaan, karena hutan itu sangat terpencil. Seiring berjalannya waktu, Purbasari mulai nyaman dengan lingkungan barunya. Walau dia merasa diasingkan, dia bahagia bermain bersama hewan-hewan lain. Ada gajah, jerapah, kelawar, dan lain-lain. Tanpa Purbasari sadari, ketika ia sedang bermain dengan hewan-hewan, ada sepasang mata merah yang mengintai dari kejauhan. Mata merah itu kemudian keluar dari persembunyian. Ada seekor lutung. Lutung, tolong, jangan sakiti aku. Tolong, lutung, jangan sakiti aku. Tenang Purbasari, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin berteman denganmu. Purbasari pun terkejut mendengar lutung itu bisa bicara. Namun, beberapa menit kemudian, Purbasari telah beradaptasi. Purbasari dengan lutung itu berteman.
dan mereka saling bertukar cerita. Kenapa kamu bisa penuh total hitam, Purbasari? Aku juga tidak tahu, Lutung. Sepertinya aku diasingkan oleh kakakku. Oh, jadi begitu. Lutung pun mengotak-atik tangannya dan kakinya menggali-gali tanah. Lalu muncullah sebuah telaga berair jernih. Purbasari, berendamlah di telaga ini. Maksudmu apa? Tidak apa-apa, berendamlah sekarang. Lalu, sebuah keajaiban itu pun muncul. Setelah Purbasari berendam di telaga itu, total hitam yang ada di seluruh tubuhnya pun menghilang. Purbasari, ayo kita kembali ke kerajaan. Tetapi, aku tidak tahu jalannya. Tenang saja, aku tahu. Ayo ikuti aku. Purbasari pun mengikuti langkah seekor lutung itu, hingga tiba di kerajaan ayahnya. Di depan, Purbasari dan seekor lutung itu langsung bertemu dengan Purbalarang. Purbasari, kok kamu bisa kembali normal? Tetapi setidaknya aku menang di ketampanan tunangan. Ayo kita adu, kenalin, ini Indrajaya, tunanganku. Ganteng bukan? Mana tunanganmu, Purbasari? Ini tunanganku. Apa, monyet? Kamu gila ya? Masa iya, monyet? Ya, mendengar hal tersebut, seekor lutung itu bergetar hebat. Dia mendadak berubah wujud menjadi seorang pangeran yang tampan rupawan. Purbasari itu pun terkejut. Begitu pula dengan Purbalarang dan Indrajaya. Kenapa lutung ini bergetar? Pangeran, siapa kamu? Pangeran dari kerajaan mana? Purbasari, ini aku. Akulah yang menyembuhkanmu dari total hitam itu. Aku aslinya adalah seorang pangeran yang dikutuk nenek jahat menjadi seekor lutung. Hanya cinta sejatilah yang bisa mengubahku menjadi wujud asliku. Lantas, apakah kamu mau menjadi tunanganku, Purbasari? Purbasari pun tersenyum bahagia. Kenalin, Purbalarang, ini tunanganku, Lutung Kasarung. Baiklah, aku kalah 2 kali. Aku minta maaf, Purbasari. Tidak apa-apa, Purbalarang, aku sudah memaafkanmu. Akhirnya, karena Purbasari telah kembali ke kerajaan, Purbasari diangkat menjadi ratu, didampingi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung.